Halo semuanya teman-teman di RF Channel on YouTube, masih bersama Ryan Filbert, dan pada hari ini saya punya topik yang lagi trending dan saya mau coba membahas dalam beberapa sudut pandang. Apakah teman-teman sudah Anda mendengar mengenai tapera? Dan apa yang ingin kita bahas adalah apakah benar dengan tapera bisa membeli properti yang Anda idam-idamkan? Nah, mari kita coba akan bahas secara lebih detail. Tentunya yang pertama, bila Anda yang belum catch up mengenai tapera, maka tapera adalah tabungan perumahan rakyat. Pemerintah mengeluarkan PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera. Penyimpanan yang dilakukan oleh peserta tapera secara periodik dalam jangka waktu tertentu hanya dapat dimanfaatkan, ini garis bawahnya ya, pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan berikut hasil pemupukan setelah kepesertaannya berakhir. Jadi buat Anda yang belum tahu, intinya adalah Anda akan mendapatkan sebuah fitur baru bila Anda bekerja dengan namanya tapera yang baru saja diresmikan. Nah, berapa iuran per bulannya? Iuran per bulannya adalah besarnya adalah 3% dari pendapatan atau gaji. Yang 0,5% dibayar oleh Anda sendiri, 2,5% dibayar oleh pemberi kerja. Nah, ini adalah perusahaan makin banyak aja biaya tetapnya ya. Jadi setelah ada BPJS tenaga kerja, ini juga menjadi menaikkan fixed cost daripada perusahaan karena ada suatu pungutan yang wajib untuk diberikan kepada pekerjanya ya. Ini menjadi good news bagi pekerja, tapi harus menjadi perhatian. Dan asal Anda tahu juga, tidak harus diimplementasikan sekarang, tapi ada waktu untuk perusahaan bisa mengimplementasikan. Nah, tapera akan berakhir bila telah pensiun sampai usia 58 tahun, meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan selama 5 tahun, jadi taperanya jadi berakhir. Nah, yang saya mau coba bahas lebih jauh adalah sebenarnya apa kira-kira skemanya sehingga membuat orang bisa membeli properti dengan tapera ini. Nah, kalau Anda coba cari dengan penjelasannya, maka menurut saya prinsip dasarnya ini seperti asuransi ataupun dana kolektif seperti koperasi, tapi fokus pada pembiayaan untuk properti. Semua iuran yang dibayarkan akan dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau disebut dengan BP Tapera. Nah, ada beberapa skema yang saya coba skemakan ya, tentunya ini menjadi skema yang saya coba pikirkan yang mungkin akan terjadi, di mana saya juga belum mendapatkan suatu arahan atau kisaran yang pasti. Tapi yang pertama adalah skema pertama bagi yang belum punya tempat tinggal, karena memang ada ketentuannya untuk bagi yang belum punya tempat tinggal boleh mengajukan pinjaman KPR dengan range gaji 4 sampai dengan 8 juta. Mereka difasilitasi untuk bisa mendapatkan properti tempat tinggal pertamanya dengan metode KPR dengan bunga yang murah. Dan KPR-nya sudah pada bank menjadi rekanan dari si tapera ini sendiri. Bisa jadi mereka tidak perlu DP. Kenapa? Karena DP-nya diambil dari iuran tapera secara bertahap. Bisa jadi. Dan mereka yang mencicil dengan KPR yang sudah disubsidi, yang katanya adalah penggunaan bunganya 5% untuk KPR-nya gitu. Nah, contoh studi kasus yang saya buat adalah Tuan A memiliki pendapatan 5 juta. Berarti dia bisa dong untuk mengambil KPR dan belum memiliki properti tapi sudah menjadi peserta tapera. Berencana membeli properti, kemungkinan besar properti yang bisa dibeli adalah dengan besaran cicilan 1,5 sampai 2,5 juta. Kenapa? Karena yang namanya cicilan ke bank itu kita hanya bisa 30 sampai 50% dari pendapatan kita. Artinya kalau 30% sampai 50% dari 5 juta adalah 1,5 sampai 2,5 juta. Good news-nya dengan tapera kelas properti yang mau dibeli, akibat bunga yang ringan bisa naik kelas. Ini Anda akan bingung nih, kenapa maksudnya begitu ya. Jadi ada satu nilai poin bagi Anda yang menggunakan tapera, mungkin lah ya. Dengan ditekannya suku bunganya, maka menyebabkan pilihan properti kelasnya bisa naik. Kenapa bisa begitu? Tuan A sebelum dibantu bunga subsidi untuk cicilan 1,9 juta, kan 1,9 juta berarti dalam range 1,5 sampai 2,5 juta kan? Untuk 15 tahun itu hanya mampu mendapatkan plafon dari bank 185 juta. Akibat dia mencicil lewat tapera mendapatkan bunga subsidi, maka si Tuan A bisa mendapatkan plafon properti cicilan ke banknya adalah menjadi 250 juta. Anda cek tuh di slide-nya. Jadi Anda bisa lihat bahwa yang kenaikan dari posisi penurunan dari bunga itu menyebabkan
cicilan yang ada itu bisa mencukupi untuk nilai plafonnya, yaitu naik dari 185 menjadi 250 juta. Jadi bagus nih, Anda dapat spek rumah yang lebih bagus dengan cicilan yang sama, intinya begitu ya. Nah, fungsi tapera yang lain di skema 1 ini adalah, biasa masalah orang bukan nggak mampu akan cicilannya. Yang dia tidak mampu adalah tidak bisa membayar DP alias biasanya sih panjer namanya. Biasanya DP itu antara 10-30%. Let's say DP-nya adalah 10%. Maka andaikan akibat tapera DP itu cukup 10%, misal ya. Maka si Tuan A itu beli properti yang nilainya bukan 250 karena plafon 250, cicilan properti yang 270 juta, maka dia harus bayar sebesar 27 juta. Dan Tuan A nggak punya DP-nya. Nah, tapera lah yang sifatnya menalangi DP sebesar 27 juta tersebut. Jadi sebagai DP talangan dan bunga subsidi. Maka bisa jadi hitungannya seperti ini. Cicilan Tuan A ke bank adalah 1,9 juta selama 180 bulan. Tapi iuran tapera yang 3%-nya menalangi pembayaran DP sebesar 27 juta. Jadi kalau 27 juta dibayar 3% dari gaji per bulan, asumsinya gaji nggak pernah naik lah. Selama 180 bulan, artinya 15 tahun, gajinya still sama 5 juta. Maka DP di bulan ke 180, bahkan di bulan ke 180, DP plus cicilan rumahnya selesai. Ini adalah skema yang sangat-sangat nelongso ya berarti ya. 15 tahun penghasilannya sama, udah nggak tahu tuh biaya hidup kemana gitu. Ya, ini ceritanya gitu. Jadi dari mana tapera memiliki dana talangan untuk kasus Tuan A ini ya? Pertama tentunya bisa jadi karena Tuan A memiliki pendapatan yang bertambah dari bulan ke bulan. Berarti potongannya juga terkait 3%-nya akan berubah. Itu pertama. Yang kedua adalah tapera ini tidak bisa hanya Tuan A yang ikut, makanya disebut dengan kumpulan seperti asuransi ataupun kolektif seperti koperasi. Sehingga tidak dalam satuan waktu yang sama semua orang kan membeli properti. Belum lagi ada yang ikut tapera tapi sudah punya properti, maka kan tidak boleh untuk menggunakan tapera untuk membeli properti. Bisa juga kelas pendapatnya tidak sesuai dengan syarat cicilan properti, yaitu 4-8 juta. Belum lagi juga kelas propertinya yang mau dibeli ternyata tidak sesuai. Maka bisa saja fasilitas ini tidak digunakan oleh peserta tapera walaupun dia boleh mengambil. Lalu apakah kalau dari iuran tapera ini setelah usia 58 tahun bisa untuk membeli properti? Nah kan kalau skema 1 ternyata tadi happy ending dong. Selama ini nggak bisa beli, dibantu DP-nya, bunga disubsidi, naik kelas propertinya, itu happy ending. Nah ini ada cerita yang kedua. Bagaimana kalau Tuan B, penghasilan 20 juta ikut tapera mulai dari usia 45 tahun pula? Kan bisa saja dong, kan mulai hari ini berarti kan belum semua orang dari fresh graduate. Karena tapera mengelola dana, maka kita asumsikan bisa lebih tinggi sedikit dari suku bunga acuan. Let's say kita bilang 1,5% lah dari suku bunga acuan. Dan mari kita anggap tapera sudah ada 13 tahun yang lalu. Iya dong, karena kalau saya mulai hari ini, bagaimana saya bisa tahu 13 tahun ke depan? Saya bikin 13 tahun dari hari ini ke belakang. Kira-kira untuk di break per hari ini dengan dimulai tapera 13 tahun yang lalu, dengan asumsinya adalah kenaikan pendapatan Tuan B ini adalah 5% per tahun, apakah menjadi worth it tapera ini bagi si Tuan B ini? Mari kita cek. Ternyata dengan sumber data dari Bank Indonesia, 7 days BI repo rate-nya sudah ada, Anda bisa cek sendiri di layar. 13 tahun kemudian, tepatnya adalah Januari 2020, penghasilan Tuan B sebulan sudah mencapai 35.917. Kenapa bisa? Karena kenaikan 5% per tahun, bukan per bulan ya. Itu udah kayak money game kalau 5% per bulan. Dengan tapera yang bisa 1,5% dari suku bunga acuan, maka yang berlaku, jadi saya sudah sesuaikan dengan BI rate dan juga 7 days BI repo rate. Total tabungan 13 tahun di tapera adalah sebesar 205.595.444. Jadi 205 jutaan. Pertanyaannya adalah, apakah menarik bagi si Tuan B akan hasilnya ikut tapera? Dengan pendapatan sebulan adalah 35 juta dan menghasilkan uang 200 juta. Maka sepertinya kelas propertinya Tuan B adalah 1 M-an. Biasanya 30%. Jadi kenapa saya bilang 1 M-an? Karena 30% cicilan bank untuk 10-15 tahun itu kelas properti yang bisa dibeli adalah 1 miliar. Malah bisa lebih. Karena yang namanya keinginan sama kebutuhan tuh kadang-kadang gapnya jauh sekali. Orang butuhnya yang kelas 3 miliar, kemampuan beli cuma 1 miliar. Maka dengan hasil tapera yang cuma 205 juta, kayaknya sih gak bisa dapat properti apa-apa.
Jadi untuk orang dengan klasifikasi Tuan A akan terbantu, tapi untuk orang Tuan B ini hasilnya nggak worth it, tapi ya memang karena ini, makanya ya namanya adalah kan namanya kumpulan seperti asuransi ya. Jadi sepertinya Tapera ini memang sangat baik untuk yang pemerataan kesejahteraan rakyat Indonesia, melakukan subsidi dari yang sudah memiliki properti dan belum punya, menjadi tabungan versi lain dari semua orang menjadi pesertanya. Jadi boleh dibilang apa yang menjadi kesimpulan dari saya, bila Anda pada saat ini mendapatkan kondisi bahwa Tapera ini menjadi salah satu suatu kewajiban baru 0,5% yang diambil dari diri Anda, iya, Anda berada di bagian yang mana dan apakah Anda mau menggunakan kesempatan itu. Tapi pada prinsipnya adalah lebih baik punya uang di masa yang akan datang daripada Anda nggak punya uang sama sekali kan di masa yang akan datang. Karena banyak sekali orang yang hari ini setelah usianya selesai 58 tahun nggak punya apa-apa. Ya seenggaknya punya 200 juta lebih baik daripada nggak punya uang sama sekali. Dan lebih baik juga punya properti daripada tidak punya properti. Saya kira ini menjadi suatu hal yang cukup menarik untuk kita lihat selanjutnya, dan apakah juga pengelolaannya bisa memberikan imbal yang lebih baik dari pemupukan yang dimaksud pada Tapera ini perlu kita lihat selanjutnya. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk pembahasan mengenai Tapera pada saat ini, pada kali ini. Semoga terus bermanfaat. Silakan subscribe, like, dan share juga untuk video ini. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi Anda semua. Dan juga add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789. 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id. info@trenamento.co.id.